Selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini yaitu tertulis dari Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, di sebuah tempat ada seorang yang memakai kaos yang bertuliskan demikian. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dari tulisan itu seolah terkandung keinginan untuk hidup bahagia. Sejak masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa senja atau lanjut usia. Dan tentu saja kita semua mengharapkan keberadaan hidup yang bahagia. Keberadaan hidup yang menjalani situasi yang aman, nyaman, dan tentram di sepanjang hidup kita. Namun dalam kenyataannya yang sering terjadi, yang kita lihat adalah masa tua adalah masa yang sering dianggap sebagai suatu masa yang cukup ditakuti. Karena pada masa tua itu begitu rentan dengan berbagai sakit penyakit, dengan berbagai kelemahan tubuh, kelemahan fisik, pikun, dan tentunya semua itu sering dianggap sebagai suatu kendala dalam kehidupan seseorang yang sudah memasuki masa tuanya. Jemaat yang terkasih, memang tidak ada alasan untuk menolak masa tua. Dan bahkan menjadi tua itu seharusnya adalah sesuatu yang membanggakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita lihat di gereja kita, yel lansia itu selalu dikatakan lansia berguna katanya. Setiap berkumpul lansia pasti dikatakan lansia itu berguna. Jemaat yang terkasih, dalam budaya Tiongkok mereka menganggap usia tua itu sebagai lambang kebijaksanaan. Dan bagi orang Yahudi, usia tua itu adalah wujud kematangan, baik itu pikiran ataupun spiritual. Lepas dari dua pemahaman dari budaya Tiongkok dan budaya dari orang Yahudi tersebut, masalah yang patut kita perhatikan adalah bagaimana seseorang itu, bagaimana kita bisa menikmati masa tua dengan penuh sukacita. Tentu kita semua ingin panjang umurnya. Tentu kita semua ingin panjang. Tentu kita semua ingin menikmati masa-masa tua kita
dengan penuh bahagia, dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena masa tua itu adalah sesuatu anugerah. Karena di masa tua itu kita bisa melihat bahwa begitu banyak ternyata berkat-berkat anugerah pertolongan yang diberikan, yang dinyatakan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan karena itu kita patut menyaksikan bahwa ketika kita boleh menjalani hidup kita sampai masa tua kita, kita pun boleh menyaksikan bahwa masa tua itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mampu di dalam hidup kita ini menjalani hidup seturut kehendak Tuhan. Sekalipun rambut ini suatu saat akan memutih dan tenaga semakin berkurang, kulit semakin keriput, berjalan pun harus menggunakan tongkat, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hidup kita sampai masa tua. Karena itulah doa kita, itulah permohonan kita di dalam hidup kita, agar Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan memberikan kepada kita umur panjang untuk boleh menikmati hari-hari kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah berkat. Dan mari kita senantiasa mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati hidup kita sampai masa tua kita. Jemaat yang terkasih, Mazmur 71 ini adalah mazmur yang Daud tuliskan pada masa tuanya. Jadi tadi mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Inang Pendeta ini selalu menyinggungkan masa tua? Karena inilah, Mazmur 71 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud pada masa tuanya. Daud sudah melewati masa-masa yang penuh dengan banyak kenangan, penuh dengan banyak sejarah kehidupan. Dimulai dia lahir dari rahim ibunya, sampai dia melaksanakan tugas sehari-harinya menggembalakan kambing domba orang tuanya. Dan ketika juga Allah memilih, Allah mengurapi Daud menjadi gembala atas bangsanya, yaitu bangsa Israel. Sampai Daud memimpin bangsa itu menjadi bangsa yang berjaya, bangsa yang terkenal. Tetapi Daud bukan berarti dia tidak melewati masa-masa sulit. Untuk masa-masa jaya itu dia banyak melewati banyak kesulitan. Dia banyak berhadapan dengan para musuh, baik itu dari bangsa di sekitarnya, bangsa Filistin, bahkan dari Raja Saul pendahulunya yang iri, yang dengki, yang sangat tidak suka ketika Allah melalui Samuel mengurapi Daud untuk menggantikan Saul memimpin bangsa itu. Dan yang paling dia alami sungguh sangat menyedihkan dan sungguh sangat menyulitkan, bahkan mengecewakan dan di dalam hidupnya adalah ketika anaknya sendiri, yaitu Absalom, berupaya berkudeta di masa-masa pemerintahan Daud. Jemaat yang terkasih, di tengah situasi yang demikian inilah Daud senantiasa merasakan bahwa hidupnya itu benar-benar dilindungi, disertai oleh Tuhan. Walaupun dia merasa kecewa akibat perlakuan anak kandungnya sendiri, anaknya sendiri, tetapi dia tidak membalaskan kejahatan yang Absalom nyatakan atau yang Absalom lakukan dalam kehidupannya. Dia bahkan merasakan walaupun dia sudah tua, walaupun fisiknya sudah semakin lemah, dia semakin lelah, tapi imannya
tidak demikian. Daud menyaksikan dalam hidupnya, walaupun dia sudah merasa lelah, dia sudah merasa lemah, fisiknya semakin berkurang kekuatannya, tidak seperti masa muda, tetapi imannya tidak demikian. Imannya tetap setia kepada Tuhan, imannya tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dia selalu berdoa, dia selalu berserah kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang dia rasakan, yang mampu menolong dia. Hanya Tuhan saja yang benar-benar memberikan kekuatan, yang benar-benar selama sepanjang perjalanan hidupnya menyertai dia. Dan inilah yang dia nyatakan dalam doa permohonannya yang kita dengarkan dalam perikop ini. Karena itu jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari doa permohonan Daud ini. Yang pertama, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Jemaat yang terkasih, kalau kita baca tadi dalam ayat 1, di sana jelas Daud menyaksikan, Daud menyatakan, padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Pernyataan ini mau menyatakan bahwa benar-benar Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun kehidupannya. Tuhan saja satu-satunya perlindungannya. Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kebaikan dalam kehidupan Daud. Di sepanjang perjalanan hidupnya, Tuhan selalu menjawab dua-duanya. Daud menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukannya, tapi Tuhan selalu mendengar dua-duanya. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya, tapi Tuhan selalu menyatakan, menjawab doa-doa Daud. Itu sebabnya dia menyatakan, padamulah ya Tuhan aku berlindung. Jemaat yang terkasih, apa yang mau disampaikan dalam kehidupan kita? Kalau pemazmur bisa menyatakan bahwa Tuhan itu adalah perlindungannya, bagaimana dengan kita? Di sepanjang perjalanan hidup kita, pastilah juga kita tidak berbeda jauh dari Daud. Kita pasti mengalami banyak hal dalam hidup kita. Kita pernah merasa kecewa, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Kita bahkan pernah merasa sakit hati. Kita bahkan pernah merasa terpuruk. Kita bahkan pernah merasa kita ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita dibiarkan oleh mereka. Dan ketika itu kita alami, apakah yang bisa kita rasakan? Apakah kita masih bisa menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Daud? Hanya Tuhan saja satu-satunya perlindungan kita. Hanya Tuhan saja satu-satunya tempat sandaran kita. Hanya Tuhan saja satu-satunya yang selalu mendengar doa-doa permohonan kita. Yang selalu mendengar seruan hati kita dari hati kita yang terdalam. Tentu kita mengalami banyak hal dalam hidup kita. Dan pasti dari kita ada yang mengalami sama seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Oleh Raja Daud ini. Tapi inilah mengingatkan kita bahwa di sepanjang hidup kita, marilah kita jadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita. Tidak ada Allah yang lain. Ketika kita sakit, ketika kita lemah, mari kita datang berseru kepada Tuhan. Mari kita datang memohon campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi musuh, baik itu dari orang sekitar kita atau bahkan dari diri kita sendiri. Karena dikatakan musuh yang utama adalah diri kita sendiri. Apa itu musuh yang utama dari diri kita sendiri? Banyak hal. Apakah itu kemalasan? Apakah itu ya keinginan-keinginan daging? Apakah itu nafsu-nafsu duniawi? Musuh kita sebenarnya yang terbesar adalah diri kita sendiri. Karena itu marilah melalui kesaksian Raja Daud ini di masa tuanya ini, dia sudah merasakan begitu banyak
perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang ajaib yang dia rasakan. Itu sebabnya dia menyaksikan Tuhan itu adalah perlindunganku. Aku tidak pernah dipermalukan. Inilah yang menjadi kekuatan. Inilah yang menjadi penyemangat. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita. Di mana saat ini kita sudah memasuki minggu keempat sesudah Epifanias. Yang menyatakan Epifanias penampakan daripada Allah kita yang Tritunggal. Bagaimana Allah menampakkan, menyatakan dirinya dalam hidup kita, yaitu melalui kuasanya, melalui pertolongannya, di mana Allah kita itu senantiasa tempat perlindungan yang sejati, yang abadi dalam kehidupan kita. Kita yakin, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa di setiap doa-doa permohonan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tapi Dia selalu mendengar seruan kita. Yang kedua, melalui perikop ini, melalui doa permohonan Daud ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah harapan kita. Tuhan itu adalah harapan kita satu-satunya. Jemaat yang terkasih, berharap kepada manusia bisa menjadi kekecewaan kepada kita. Karena seringkali apa yang kita harapkan dari orang lain belum tentu itu nyata. Belum tentu itu bisa terjadi. Belum tentu itu bisa kita dapatkan. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, janji Tuhan itu pasti ya dan amin dan akan ditepati pada waktunya. Itu sebabnya kalau kita baca kesaksian pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 8, dia mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Dia menyatakan itu. Karena apa? Karena ketika kita berharap kepada manusia, bisa saja itu di luar dugaan kita. Walaupun terkadang sering kita memiliki kerinduan, harapan kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan tidak memberikan itu, kita sering kecewa memang. Tapi kita harus yakin percaya, Tuhan Allah kita itu lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kalaupun apa yang kita harapkan, apa yang kita rindu belum diberikan oleh Tuhan, kita harus yakini, percayai firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya Dia akan nyatakan kepada kita. Semua itu proses dalam hidup kita. Sama seperti orang tua terhadap anak. Sebenarnya sebelum anak itu meminta sesuatu kepada orang tuanya, orang tua itu sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Tetapi orang tua itu selalu menunggu kapan saatnya dia datang meminta. Apakah terus-terus anak ini menyatakannya kepada orang tuanya atau hanya sesekali? Kalau hanya sekali berarti orang tua bisa mengambil kesimpulan, mungkin dia belum butuh, mungkin dia belum perlu. Begitulah Tuhan Allah kita itu. Tuhan Allah kita lebih tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Dia selalu menantikan kedatangan kita. Kapan kita datang berdoa, kapan kita datang memohon pertolongan kepadanya. Sebenarnya Dia tahu kapan kita membutuhkan pertolongannya. Tuhan itu sebenarnya tahu, oh dia butuh kesehatan, dia butuh berkat kenaikan pangkat, dia butuh berkat pasangan hidup. Tetapi kalau hanya satu kali kita meminta, bisa saja Tuhan mengatakan, oh berarti dia belum butuh saat ini. Oh dia butuh kedamaian, kesejahteraan di antara keluarganya. Tapi kalau hanya satu kali, Tuhan mengatakan, oh berarti belum butuh saat ini. Tetapi kalau kita minta berulang-ulang, sebagaimana yang dikatakan, carilah, ketoklah, mintalah. Matius 7 ayat 7. Kita diingatkan. Dan dalam 1 Tesalonika, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun harapan-harapan kita, kita yakin percaya Tuhan akan menepatinya. Karena janji Tuhan pasti ya dan amin akan ditepati pada waktunya. Yang ketiga, jemaat yang terkasih, dari kesaksian atau doa pemazmur ini yang mau kita renungkan adalah Tuhan adalah kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebenarnya ini berhubungan dengan Tuhan adalah perlindungan tadi. Karena Tuhan yang menguatkan aku. Ini mengingatkan kita agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan kita. Sebagaimana topik minggu kita mengatakan Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Hanya kepada kekuatan Tuhan, ketika kita bersandar, berserah pada kekuatan Tuhan, kita mampu bertahan, kuat dalam menjalani ancaman, tantangan, hambatan dalam hidup kita. Tentu banyak hal. Kita semua yang hadir di sini, pastilah kita memiliki banyak pergumulan dalam hidup kita. Satu persatu. Kalau di dalam kata Batak dikatakan, sudah dojol mai sisakui sahid nabi katanya. Sakit itu bukan hanya sakit yang lemah dalam tubuh kita. Tetapi sakit itu bisa saja beban pikiran kita, pergumulan hidup kita, apa tantangan hidup kita. Apakah kita yang muda, yang tua, sebagai anak, sebagai orang tua, pastilah kita memiliki beban pikiran. Pastilah kita memiliki tantangan. Dan pastilah kita memiliki banyak pergumulan kehidupan kita. Tetapi pada saat ini pemazmur mau menyatakan hanya Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dia benar-benar menyaksikan bahwa di dalam Tuhan dia merasakan keselamatan. Di dalam ayat 3, di dalam ayat 4, ayat 5, di sana benar-benar dinyatakan oleh pemazmur. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Jadi, ini merupakan kesaksian bagaimana dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan bagi dirinya. Artinya jemaat yang terkasih, marilah kita di sepanjang perjalanan hidup kita, sampai sejauh mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita dalam menjalani hidup ini, senantiasa kita menyaksikan, menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Aku tidak berdaya apa-apa kalau tanpa kekuatan dari Tuhan. Aku tidak dapat melangkahkan kakiku selangkah pun, setapak pun kalau tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Aku tidak mampu memenangkan pertandinganku di dalam kehidupan ini kalau tanpa kekuatan dari Tuhan. Sebab dalam hidup ini kita, ya ibaratkan kita bertanding. Melawan apa? Melawan kekuatan dunia ini, melawan godaan dunia ini, melawan nafsu dunia ini, dan melawan diri kita sendiri. Karena kita selalu diingatkan, tujuan akhir hidup kita bukan di dunia ini. Tapi apa? Carilah. Kita senantiasa harus sampai ke tempat tujuan akhir hidup kita, yaitu surga abadi yang kekal, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yang sudah dipersiapkan Tuhan kepada kita. Karena itu mari kita nyatakan dalam hidup kita, Engkau Tuhan gunung batu pertahananku, Engkau Tuhan kekuatanku, Engkau Tuhan perlindunganku, Engkau Tuhan harapanku satu-satunya. Dan inilah yang memberikan semangat, sukacita, penguatan bagi kita. Secara khusus masih panjang lagi hari-hari hidup kita yang kita jalani di tahun 2025 ini. Tadi kita semua menginginkan agar kita diberikan umur panjang. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana bisa kita semangat di dalam menjalani hari-hari hidup untuk bisa sampai ke umur yang panjang. Mari kita senantiasa menyatakan dalam hidup kita, Engkau Tuhan tempat perlindunganku, Engkau Tuhan satu-satunya harapanku, dan Engkau Tuhan satu-satunya kekuatanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat sapaan firman-Mu pada saat ini yang memberikan penguatan bagi kami. Sebagaimana Raja Daud yang menyaksikan di dalam masa tuanya bahwa Engkau adalah Tuhan tempat perlindungannya. Engkau adalah Tuhan harapan satu-satunya, dan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan baginya. Inilah ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk menjalani hari-hari hidup kami, agar iman kami tidak goyah, kami tidak jatuh, kami tidak lemah.
tetapi kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau Allah kami satu-satunya tempat perlindungan, harapan dan kekuatan kami. Dan kami dimenangkan dan kami diselamatkan untuk melawan setiap musuh-musuh kami, godaan-godaan dunia ini. Dan kami mampu kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu ini. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya agar kami tidak hanya sebagai pendengar saja. Bapa, ajari kami agar dalam hari-hari hidup kami dapat melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat begitu banyak berkat-berkat-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu, berikanlah kepada kami kesehatan. Berikan kepada kami iman yang teguh dan semakin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dekat lagi. Dan ajari kami agar hari-hari hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan, buat anak-anak kami yang kecil, Kau berkati dalam proses tumbuh kembang mereka. Demikian juga yang dalam proses pendidikan, Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Tuhan memberkati cita-cita masa depan anak-anak kami. Ya Tuhan, anak-anak yang mencari pekerjaan, Engkau Tuhan tunjukkan pekerjaan yang layak kepada mereka. Dan yang sudah bekerja, ajari mereka untuk mengucap syukur melalui pekerjaan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mencari pasangan hidup, Kau Tuhan menyatakan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan kepada mereka. Dan yang sudah berkeluarga, berkati keluarga mereka agar menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Dan yang sudah berkeluarga yang masih merindukan kehadiran berkat anak, Engkau Tuhan menyatakan itu kepada keluarga mereka, agar mereka melihat kuasa kebesaran kasih-Mu. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang bersuka cita khususnya di dalam 1 minggu ini. Tuhan memberikan pertambahan usia. Ya Tuhan, berikan umur panjang, kesehatan dan berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan bukakan pintu hati mereka, ingatkan agar mereka mengucap syukur, semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini Tuhan buat jemaat-Mu, yaitu anak-anak jemaat-Mu yang akan melangsungkan pernikahan, yang sudah menjalani partupolon. Biarlah Tuhan memberkati proses persiapan rencana pernikahan mereka, agar mereka benar-benar bersiap secara lahir batin ya Tuhan, untuk menjadi suatu keluarga yang baru, keluarga yang takut akan Engkau dan hidup seturut kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, anak-anak yang akan menerima baptisan kudus pada hari ini, Kau berkati Tuhan anak-anak itu dalam proses tumbuh kembangnya melalui kasih sayang dan pengajaran firman Tuhan oleh orang tuanya, agar mereka Tuhan benar-benar mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Demikian juga pada saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang baru. Biarlah Tuhan mereka merasakan berkat kasih penyertaan-Mu melalui kebersamaan di tengah-tengah pelayanan di gereja-Mu ini. Kami secara khusus Tuhan saat ini berdoa buat jemaat-Mu yang berduka, yaitu keluarga yang ditinggalkan oleh amang kami, Amang Santines Huta Barat, yaitu inang kami Nang Boris Morangkit dan anak-anak dan poparannya. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang berduka, agar mereka Tuhan tidak lemah, tapi mereka merasakan Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang mampu memberikan kekuatan, penghiburan, dan mereka percaya di balik duka Engkau akan memberikan sukacita dan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Berkati acara demi acara Tuhan hari ini dan juga esok, agar semua berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yaitu